Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan, memberikan nikmat bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat. Mudah-mudahan lagi bisa diteruskan oleh anak, cucu, menantu, dan cicit kita. Amin. Itu bagi saya tuh, bayangan saya tuh kenikmatan yang luar biasa itu ya. Dan ikhtiar kita ke arah sana memang harus terus-menerus kita lakukan. Saya izinkan saya nyampaikan sebuah hadis sahih, dan menurut saya ini penting untuk meningkatkan motivasi kita melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah. Nabi SAW itu kan menyampaikan sholat berjamaah itu derajatnya 27 kali dibandingkan sholat sendirian. Sholat Anda sebaik apapun cuma 1 derajat dan belum tentu diterima. Sementara sholat berjamaah, katakanlah seburuk apapun Anda bermakmum, mungkin lupa bacaannya, mungkin bahkan salah, tetap saja diterima dan 27 derajat. Apa yang saya sampaikan dengan 27 derajat itu? Berarti kalau kita sholat 1 tahun berjamaah itu sebanding dengan 27 kali sholat sendiri, 27 tahun sholat sendirian. Bayangkan kalau Anda sholat 10 tahun berjamaah. Jamaah kausar sangat memungkinkan. Itu levelnya sama dengan 270 kali sholat sendirian. Tidak akan pernah bisa kita lakukan. Karena itu ini ajakan saya secara pribadi, kita luangkan, kita ikhtiarkan supaya selalu memungkinkan bisa berjamaah. Yang kedua, ini bagian dari motivasi untuk, kadang-kadang saya sampai pada kondisi gitu, kadang-kadang jenuh, kadang-kadang namanya manusia, kadang-kadang malas dan lain sebagainya. Saya mungkin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hidup di kalangan pesantren. Jadi hampir kehilangan kesempatan untuk tidak sholat berjamaah karena selalu saja ada dekat dan sebagainya. Jadi saya bersyukur. Tapi kadang-kadang kalau di jalan kesulitan mampir, ya pokoknya ke berjamaah kajian rada telat dan lain sebagainya. Ada salat sunnah juga yang luar biasa, dan ini saya lihat dilakukan oleh jamaah subuh semua. Nabi SAW satu waktu menyampaikan begini, man sholla isnatai asyrata rakaat fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Siapapun yang sholat 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan baginya istana di surga. Ini kan luar biasa. Ini terutama saya pada santri. Apa 12 rakaat itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau saya melihat di Al-Kautsar dilakukan luar biasa, bahkan di Al-Kautsar lebih dari 12 rakaat. Hanya hadis sahihnya tentang 12 rakaat itu yang saya sampaikan. Sampai saya sampai nanya gini, Pak, abdi kan unggal dinten salat 12 rakaat begitu, karena tiap hari kan salat sunat seperti itu rawatib. Berarti saya dibangunkan loba pisan ke istana teh, loba, karena tidak susah bagi Allah kan bikin istana banyak. Dan ini bahasa saya ke santri, kalau kamu punya rumah di Bandung, kira-kira bakal ke Bandung mah pasti atuh Pak, ada rumah sorangan. Namun punya rumah di Jakarta bakal. Demikian juga insya Allah kalau kita dibangunkan oleh Allah istana di surga, maka insya Allah kita semua akan masuk ke dalam surga itu.
Bapak-bapak yang Allah muliakan, jamaah subuh yang saya hormati, seperti saya sampaikan sebelumnya, di Jumada Tsaniyah ini kita akan ngaji tentang taubat. Mudah-mudahan ini jadi satu motivasi kita untuk selalu mau melakukan pertaubatan seperti apapun dosa yang kita lakukan. Saya kutipkan ayat surat At-Tahrim, surat ke-66. Ini pernah saya sampaikan kemarin. Saya sampaikan lagi sebagai pengantar ngaji kita. Surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Mudah-mudahan dengan taubat yang sesungguhnya Tuhanmu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkanmu dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersama dengannya, sementara cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami, ampuni kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya gambarkan sedikit ya penjelasan ayat ini. Orang yang beriman, insya Allah termasuk kita, jamaah subuh yang Allah muliakan, diperintahkan oleh Allah untuk tobat. Dengan tobat sesegera mungkin dan dengan tobat yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud tobat sesegera mungkin yang sesungguhnya itu, begitu merasa melakukan kesalahan, segera bertobat. Dan kemudian segera memohon ampunan kepada Allah sesungguh-sungguhnya. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena tekanan dan lain sebagainya. Karena dengan itu Allah menjanjikan lewat ayat ini, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah menutupi dosa-dosa kalian. Plus wa yudkhilkum jannah, dan memasukkan kalian ke dalam surganya. Kemudian penjelasan tentang surga. Dalam bahasa Arab kata kafaro itu artinya memang menutup. Maka itu petani dulu ya sebutannya, petani itu selain falah pun juga sebutannya itu kafir. Sampai kemudian muncul istilah bahwa kafir itu lebih pas digunakan bagi orang-orang yang menutup kebenaran, menolak kebenaran itu sampai kepada dia atau kepada orang lain di sekitar dia. Dulu itu istilah kafir itu sebenarnya istilah yang tidak berkait apapun untuk menunjukkan bahwa petani itu melakukan kekafiran karena kerjaan petani dulu itu begini. Jadi dia pakai tongkat, si tanah itu kemudian katakanlah ditembus pakai tongkatnya, dilubangi, dia masukkan benih, kemudian dia tutup. Pekerjaan menugal ya, menugal. Begitu, kemudian berlubang, masukkan benih, tutup lagi. Nah, proses dia itu disebut dengan kafir. Kalau Anda ketemu bahasa Arab bentuk fi'il menggunakan tasdid, kafaro misalkan, fa'ala, itu dalam bahasa nahwu disebutnya sigoh mubalaghah, bentuk hiperbolik. Jadi Allah benar-benar menutup kesalahan orang-orang yang bertobat sehingga tidak akan lagi nampak pada orang lain, tidak akan lagi dikorek-korek. Pernah saya jelaskan. Kalau ini diibaratkan nih, HP saya kan hitam. Di sini ada tulisan katakanlah Al-Kausar. Kemudian ditutup pakai lakban hitam. Gak akan kelihatan, tapi tulisannya tetap ada.
selama kita tidak ngorek-ngorek dosa kita, maka si dosa kita itu tidak akan ditampakkan oleh Allah, kecuali kalau kita ngorek-ngorek sendiri. Janji Allah Subhanahu wa taala pada orang yang bertobat itu adalah Allah tutupi kesalahan-kesalahannya sehingga dia tidak nampak seperti orang yang punya dosa, tidak nampak seperti orang yang bersalah. Sehingga lebih lebih percaya diri melakukan banyak interaksi dan lain sebagainya, karena tidak nampak seperti orang yang demikian banyak dosa dan lain sebagainya. Dan itu yang dijanjikan Allah pada kita semua di dunia dan di akhirat. Allah kemudian menjadikan orang-orang yang bertobat itu bercahaya. Cahayanya memancar dari seluruh anggota tubuhnya. Di antara penjelasan tafsir ayat ini, memang dia menjadi orang-orang yang mudah dibedakan oleh malaikat antara para pendosa dengan orang-orang yang bertaubat. Karena di akhirat itu gambarannya kitab tafsir itu cuma dua, bercahaya atau dia gelap gulita. Mun ayeuna panginten glowing sareng ngerumuk. Kan glowing itu jadi tumpuan banyak orang sekarang. Di depan saya itu ada lapak pasir yang bolak-balik itu si Dola mobil bak terbuka itu bolak-balik ngambil pasir. Ada yang menarik karena mobil itu ditulis di depannya, Mamah glowing, Bapak green. Jadi luar biasa itu ya, curhatan hati supir pasir itu dan sebagainya. Dia kerja keras untuk bikin istrinya glowing. Di akhirat nanti para pentaubat, orang-orang yang berdosa dan kemudian memiliki kesadaran untuk bertaubat dari dosanya, menjadi orang-orang yang memancar cahaya dari seluruh tubuhnya. Dan mereka berdoa, atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya kami. Saking sempurna cahaya itu, maka kemudian mereka menjadi layak dikumpulkan dengan orang-orang yang bercahaya di tempat yang penuh dengan cahaya itu di surganya. Dari ayat itu, jamaah sekalian, saya ingin sampaikan beberapa hadis. Mudah-mudahan hadis ini juga makin memotivasi kita untuk sampai pada satu kondisi di mana ya tidak perlu kemudian menunggu-nunggu untuk bertobat. Kemarin seorang tokoh besar meninggal dunia tanpa disangka-sangka meninggalnya di tempat parkir di mobilnya. Tidak ada sakit dulu. Bahkan Pak Yusuf Kala memberikan kesaksian, beliau tuh dengan saya sedang membantu proyek PMI, Ferry Mursi dan Baldan. Tadi malam dimakamkan, meninggal. Tidak salah sore tadi malam dimakamkan dan sebagainya. Tokoh mantan Menteri Agraria, mantan Ketua HMI. Saya pernah 2-3 kali ketemu. Dan beliau dulu pernah sangat akrab dengan Ketua MUI Kota Bandung almarhum Kiai Z Muttaqin. Pernah sangat lama akrab dengan. Saya ketemu beliau di sana soalnya di rumahnya Pak Muttaqin dalam peringatan kalau tidak salah 30 tahun meninggalnya Pak Muttaqin gitu ya. Ada beliau saat itu masih jadi menteri sebagai orang yang terbimbing lah dalam aktivitas dakwah dan sebagainya, sebagai mantan ketua HMI dan sebagainya. Meninggal tiba-tiba. Tidak ada kondisi apapun. Saya sekarang ingin mengajak kita semua untuk membayangkan, bukankah kita semua juga tidak tahu kapan akan meninggal? Dan boleh jadi kematian itu bisa menjemput kita kapan saja. Mungkin dalam kondisi di mana kita sedang demikian menikmati hidup, sedang menikmati dengan keluarga yang harmonis dan sebagainya. Karena kemarin juga di minggu ini kan sedang sangat viral. Ada seorang anak di Magelang yang kemudian meracun kakaknya, ibunya, ayahnya. Bayangkanlah Anda, anak keluarga punya anak 2, laki dan perempuan, kakaknya perempuan, adiknya laki-laki usia 22 tahun, dan terbukti lewat otopsi yang dilakukan polisi, memang si orang tuanya dengan kakak perempuannya itu mengkonsumsi racun, arsenik gitu ya, sebagainya, yang disajikan dalam kopi dan teh ketika mereka ngumpul pagi-pagi. Ketika ditanya kenapa, sakit hati. Coba anak meracun orang tua dan kakak karena sakit hati. Kenapa sakit hati?
Karena terus saja dia disindir. Kok laki-laki belum juga kerja, ayo dong terus kerja. Anak manja seperti ini. Saya baca itu istighfar luar biasa, ya Allah. Bisa gitu ya. Sampai ada anak saya bilang, Pak Nuki dihampura mah. Ya Allah ini kan maha pengampun. Gak mungkin saya bilang enggak, Allah maha pengampun. Tapi wallahu a'lam bagaimana cara Allah mengampuni dosa sebagainya. Anda bisa bayangkan anak meracun orang tua. Diracun, dan ini kedua kalinya. Sekali pernah tapi gagal. Kenapa? Kakaknya diracun, kakaknya sudah kerja dan sering dianggap dia membuli. Masa laki-laki belum juga kerja dan sebagainya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, peristiwa-peristiwa itu mengganggu saya secara pribadi. Gimana ya bertobatnya orang-orang seperti itu? Jadi kalau kita tidak melakukan hal seperti itu, lebih besar peluang kita untuk Allah terima taubat kita. Saya kutipkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana dia menyebutkan, kata Ibnu Abbas, Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u lana rabbaka yaj'al lana as-safa dhahaban. Fa in asbaha dhahaban ittaba'na. Fada'a rabbahu fatahu Jibril alaihi salam faqala inna rabbaka yukri'uka salam wa yaqulu laka in syi'ta asbahu lahumus safa dhahaban faman kafara minhum adzabtuhu adzaban la u'adzibu ahadan minal alamin wa in syi'ta fatahtu lahum babat taubah war rahmah qala bal babat taubah war rahmah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tabrani dan lain sebagainya. Kata Ibnu Abbas, orang-orang Quraisy pernah datang kepada Nabi. Kemudian mereka berkata, engkau mohon pada Tuhanmu supaya bukit Sofa itu dijadikan bagi kami sebagai bukit emas. Kalau itu terjadi, kami pasti akan menjadi pengikutmu yang setia. Kemudian Nabi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa baiknya Nabi. Nabi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya mereka menjadi pengikut Nabi dengan dijadikannya bukit Safa emas. Kemudian Jibril alaihissalam datang, diperintahkan Allah untuk menyampaikan informasi. Kata Jibril, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu dan kemudian bertanya, jika engkau menghendaki, kujadikan bukit Safa itu menjadi bukit emas untuk mereka. Tetapi siapapun yang kafir di antara mereka, pasti aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah sebelumnya kulakukan pada seorang pun di dunia. Tapi jika engkau berkenan, akan kubukakan pintu taubat dan rahmat bagi mereka. Dan Nabi memilih supaya Allah membukakan pintu rahmat dan taubat. Tidak memilih untuk menjadikan bukit Safa itu emas karena ngeri. Saya ingat apa yang saya sampaikan sebelumnya pada di bulan lalu, di bulan Jumadal Ula, tentang belajar dari Ibrahim. Salah satu doa Ibrahim itu kan begini. Karena saya pernah sampaikan jadi ingat betul. Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tuhanku, jadikan negeri tempat tinggalku ini negeri yang aman. Dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Berhala itu, jamaah sekalian, bukan lagi patung yang dengan sengaja kita bikin untuk kita sembah. Dalam makna sekarang bukan. Kalau tafsir Jalil Quran bahkan menyebutkannya dengan rezim, karena penyusun tafsir itu kan sedang dipenjara oleh rezim yang dulu dia dukung habis-habisan, sehingga sangat luar biasa kritisnya kepada rezim yang ada, sehingga menyebutkan ya berhala itu rezim yang berkuasa mengatur hidup kita, tapi kemudian mengarahkan kita tanpa bisa kita cegah, tanpa bisa kita lawan untuk mengingkari eksistensi Tuhan. Tapi saya ingin memahami berhala itu, sonam itu dibuat, jamaah subuh sekalian, bisa dari kayu, dari batu, dari besi, dari materi sekitar kita. Artinya berhala itu kebendaan.
Dan inilah yang tanpa kita sadari dianut oleh kita, orientasi kebendaan yang luar biasa, yang dalam bahasa yang kita kenal disebut dengan materialisme. Bukankah sejak kecil tanpa kita sadari kita diajarkan untuk menyembah benda, menjadi orang-orang yang materialistis? Seingat saya ketika SD, mungkin bapak-bapak yang lain mengalami hal yang sama. Jadi kalau belajar tentang ekonomi itu disebutkan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya harus mendapatkan untung sebesar-besarnya. Ini kan orientasi kebendaan yang luar biasa. Itu belakang baru saya ingat, itu Adam Smith yang kemudian menghinggapi tidak cuma di Amerika, tidak cuma di Inggris, tapi di negara-negara Islam pun demikian. Dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Orientasinya kan luar biasa, mengeksploitasi sesama yang demikian masif dan lain sebagainya. Nanti juga dalam berbagai hal dan lain sebagainya. Bahkan tanpa sadar, jamaah subuh, kita bahkan tanpa sadar ketika berdoa juga, doa kita lebih sering orientasinya kebendaan. Ya Allah, yang gentos mobil anu sae dan lain sebagainya. Pingin suaminya, misalkan kalau istri pingin dapat jabatan yang tinggi, pingin anaknya dapat kerjaan dengan penghasilan yang besar. Orientasi kita tanpa kita sadari sudah menjadi orientasi materi, menjadi orientasi kebendaan. Inilah yang didoakan oleh Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi kalau saya doa itu sekarang gitu ya, tapi saya juga punya keinginan mengumpulkan berbagai benda-benda yang dianggap sebagai simbol dari keberhasilan, kesuksesan. Jangan-jangan memang bertentangan ke doa kita dengan apa yang sedang kita lakukan dan lain sebagainya. Kan dalam bahasa agama itu ada istilah hidayah, ada istilah taufik. Kalau hidayah itu top down, dari Allah ke bawah ke kita. Tidak bisa kita pahami. Hidayah itu pokoknya Allah berikan begitu saja. Tapi kalau taufik itu dari kata wafaqo. Wafaqo itu kan beriringan. Kita ikhtiar untuk jadi orang baik, Allah kemudian perkenankan ikhtiar kita bertemu dengan rahmatnya. Karena itu ketika memohon pada Allah, kita memohonnya diberikan hidayah dan taufik. Dari Allah turun pada kita, tapi kalau taufik ada ikhtiar kita. Nah, taufik ini nggak akan ketemu ketika permohonan kepada Allah, permohonan kebaikan, tapi yang dilakukan adalah keburukan. Bukankah banyak di sekitar kita orang yang memohon kepada Allah supaya anaknya soleh, tapi dia jauh melakukan aktivitas yang bisa membuat anaknya menjadi anak yang soleh. Jadi taufiknya nggak ada. Taufik itu kan beriringan antara, sekali lagi, dari anugerah Allah dengan ikhtiar kita semua. Demikian juga pertaubatan. Ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi didatangi orang-orang musyrikin Quraisy, kalau engkau berkenan kami jadi pengikut engkau, doa engkau sama Allah, jadikan bukit Safa itu bukit emas, nanti kami ikuti. Dan Nabi senang dengan keinginan mereka jadi pengikut, walaupun ada iming-iming materi, sehingga beliau berdoa. Tapi karena itu bisa berdampak buruk, maka Allah ingatkan, kalau engkau ingin mereka jadi pengikut karena materi, jadikan itu bukit Safa itu bukit emas. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan, kami azab dengan azaban yang demikian menakutkan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan inilah kecintaan Nabi kepada umatnya. Saya memahaminya begini, kecintaan kita pada anak kadang-kadang dengan mencegah anak-anak kita memiliki materi-materi tertentu. Di pesantren, saya pikir semua pesantren, saya husnudzon semua pesantren, itu santri itu nggak boleh pakai gadget. Padahal mungkin dibelikan gadget oleh orang tuanya supaya mudah komunikasi, supaya mudah atau mungkin karena sayang ya udah dikasih sebagainya. Tapi di pesantren dilarang justru karena kita sayang. Saya sendiri merasakan, Pak, aktif di medsos itu mengganggu sekali bagi saya nih. Itu bisa baca Quran, karena buka grup aja bisa setengah jam bukaan, hiji baca komen. Jadi istighfar, kan itu mohon maaf kalau saya kadang-kadang ditanya, Ustaz nggak punya Facebook, nggak punya IG, boleh IG. Sampai hari ini saya nggak bisa, Pak, gunakan IG, dan tidak merasa jadi aib, ya, itu bisa kita anak dan sebagainya. Karena
Bagi saya ini subjektif saja ya, bagi yang lain mungkin tidak. Bagi saya mengganggu. Salah satu mengganggunya itu bisa baca Quran. Karena kami lila, kaburu banyak waktu dan sebagainya. Di perjalanan dari Purwakarta ke sini itu kurang lebih sekitar 30 menit. Itu bisa hanya buka status satu gitu ya, baca habis saja waktu dan sebagainya. Padahal mungkin kalau baca Quran mungkin bisa 1 halaman, bisa 2 halaman dan sebagainya. Ini yang kemudian berkait dengan Nabi memilih kepada Allah karena rasa sayang pada umatnya untuk tidak melakukan pendekatan materi. Saya kutipkan hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana kata Abu Hurairah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni." Aku sesuai dugaan hambaku kepadaku dan aku selalu bersama hambaku kapanpun dia mengingatku. Kemudian Nabi menyebutkan, wallahu nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya. Allah menyebutkan, kata Nabi, sesungguhnya Allah lebih senang terhadap tobat hambanya daripada seseorang dari kalian mendapatkan kembali barangnya yang hilang di padang pasir. Ini masyhur kisah ini. Seorang pengembara dengan perlengkapan yang demikian banyak, bawa unta penuh, kemudian istirahat di satu oase, dia kemudian ketiduran, begitu bangun hilang untanya. Kebayangkan di tengah padang pasir yang demikian gersang, jauh kemana-mana, perbekalnya hilang, dan dia cuma tertunduk saja, nggak tahu harus apa-apa. Dia cuma. Tapi kemudian tiba-tiba untanya datang lagi dengan perlengkapan yang masih utuh, sehingga saking gembiranya dia sampai salah ngomong. Begitulah dia bersyukur pada Allah. Ana rabbuka wa anta abdika. Bayangkan kepada Allah, aku Tuhanmu dan kau hambaku, saking senangnya. Dan Nabi tersenyum ketika mengabarkan ini. Allah lebih mencintai Allah sangat mencintai orang yang bertobat kepadanya ketimbang bahagianya orang yang ketemu dengan barangnya yang hilang di padang pasir. Kemarin di Sabtu lalu saya sampaikan, seorang ibu yang menggendong anaknya, mendekapnya setelah nyari-nyari, menciumnya di hadapan banyak orang dan disaksikan oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga Nabi kemudian nanya pada para sahabat, mungkin nggak ibu itu tega melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Sahabat semua jawab, nggak mungkin ya Rasul, dia sangat mencintai anaknya. Dan ini jawaban Nabi, Allah lebih sayang ketimbang ibu itu kepada anaknya, kepada kita. Allah lebih sayang pada kita ketimbang ibu itu pada anaknya. Apa yang disampaikan? Allah sangat tidak mungkin membuat kita bisa masuk neraka begitu saja. Disediakan berbagai perangkat, fasilitas, sarana supaya kita jauh dari neraka. Pelihara husnuzon ini. Husnuzon kita, tidak mungkin Allah akan menelantarkan kita. Tidak mungkin Allah akan membiarkan kita. Karena itulah dibikin mekanisme pertaubatan. Hadis ini sedang memberikan penjelasan bahwa Allah demikian bahagia, kalau mau menggunakan istilah bahagia, ketika hambanya bertobat kepadanya, dibandingkan orang yang kehilangan seluruh perbekalannya di padang pasir dan perbekalannya ditemukan kembali. Allah jauh lebih bahagia. Hadis terakhir, seingat saya sampaikan kemarin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhannibun fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Rawahul Muslim. Demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, seandainya kalian semua tidak melakukan dosa, seandainya, tentu Allah akan melenyapkan kalian semua, kemudian mendatangkan kaum yang berdosa, lalu mereka beristighfar, memohon ampun, bertobat pada Allah, dan Allah mengampuni mereka. Saya sampaikan hadis ini jamaah sekalian untuk menegaskan bahwa berbuat dosa itu adalah keniscayaan. Perbuatan dosa pasti dilakukan manusia,
Karena manusia itu an-nasu itu dari kata, akar katanya insan, nasun itu sama dengan akar kata nasia lupa, sama-sama mengandung unsur kata lupa, sehingga Nabi menyebutkan al-insan, manusia itu mahalul khata wan nisyan, tempat melakukan lupa dan kesalahan. Pasti kita melakukan dosa, pasti kita melakukan kesalahan, pasti kita melakukan perbuatan keliru dalam hidup kita. Dan kalau pasti demikian, maka salah satu yang juga pasti harus kita lakukan dan bisa tidak adalah melakukan pertobatan. Mempeng. Kalau orang Sunda begitu, mumpung masih Allah berikan kesempatan bisa berpikir dengan jernih, masih Allah berikan kesempatan bisa melaksanakan aktivitas dengan baik, salah satu yang ingin saya sampaikan adalah bertobatlah. Walaupun tidak merasa melakukan dosa, bertobat saja. Kemarin teknis sudah sampaikannya. Bertobatlah, mohon ampun pada Allah, janji untuk tidak mengulangi lagi, dan kemudian lakukan perbuatan baik sebagai ganti dari perbuatan dosa sebelumnya. Baik dosa kepada Allah maupun dosa pada sesama. Kalau dosa pada Allah, ya kalau kemarin sholatnya belang beton, ya sekarang penuhilah sholatnya. Salah seorang tetangga di sana, sekarang tuh beberapa tetangga ngaji ke saya, nanya begini, karena mungkin lama tidak pernah sholat fardu. Ustad, kenging teu abdi ngodohan sholat unggal dinten, sholat apa yang dikodok? Mun abdi kan ti zaman budak kene tara sholat atuh. Karek ayeuna we sholat. Ini yang nanya usianya 48 tahun. Jadi dia menyampaikan bahwa dia nggak pernah sholat, baru sekarang sholat setelah di PHK dari kerjaannya, setelah dia kemudian jadi lebih sering di rumah, setelah kemudian usahanya berpindah, dia asalnya di pabrik, sekarang jadi jualan di dekat saya di samping masjid sebagainya. Jadi tiap sholat ke masjid, kalau lagi ngaji begini dia ikut hadir. Jadi berani nanya, gimana caranya saya puluhan tahun ke sholat, kenging teh dikodok sholat. Saya bilang, kata siapa dikodok? Ya suruh guru abdi dikodok. Oh ya boleh lah dikodok. Kumaha caranya Ustaz? Perbanyak sholat sunnah, dan sholat sunnah itu munajat. Mudah-mudahan Allah tutupi sholat-sholat yang ditinggalkan di masa lalu dengan sholat-sholat sunnah yang dilakukan. Karena di saya itu berkembang paham. Jadi setelah sholat zuhur di saya nih, saya nggak tahu di sini. Seingat saya kalau di Al-Kausar tidak, saya nggak tahu maksudnya dari sini. Setelah sholat zuhur, kemudian sholat zuhur lagi. Setelah sholat asar lagi. Setelah sholat maghrib lagi. Bahkan setelah sholat Jumat, kemudian mereka sholat Jumat lagi. Ketika ditanya, kenapa sholat lagi? Ngodoan, sholat fardu ditinggalkan. Nah, jadi ketika ditanyakan ke saya bilang, di abdi mah terkedah lah, sokwe sholat sunat saja. Kenapa? Karena fikih yang saya pahami ya berbeda dengan fikih yang tadi. Mungkin ada fikih seperti itu mungkin ya, tapi dalilnya mungkin tidak saya pahami dengan baik, sehingga saya sebutkan seperti itu. Padahal mekanisme yang mudah, jamaah sekalian, ya tobat saja, mohon ampun saja. Tak bisa soalnya, tidak semua perbuatan buruk kita bisa diganti dengan perbuatan baik sekaligus. Dulu ninggalkan sholat, ya sekarang rajin saja sholat. Nah yang ditinggalkan tuh gak bisa diganti langsung, karena sudah selesai, sudah lewat. Mumpung masih punya kesempatan, ya lakukan sekarang kebaikan. Salah satu yang kemudian saya ulang lagi dari di awal, perbanyak melakukan sholat berjamaah. Karena tadi kan luar biasa, 27 levelnya. Bukan 27 pahalanya, level. Level itu kan bandingan, sekali banding 27. Karena itu mudah-mudahan jadi makin termotivasi melakukan sholat berjamaah. Apalagi tempatnya relatif mudah tersedia bagi kita dan sebagainya. Kalau di saya orang sholat tetangga tuh ke masjid, karena di imahna tengenahan sholatnya. Pak tengenahan di imah mending di dia weh, keren. Makanya masjid itu harus menyenangkan, harus bagus, harusnya sebagainya supaya orang senang melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Itu yang saya sampaikan jemaah sekalian dalam episode taubat kita.
Mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi motivasi pengantar kita menikmati hidup yang kita jalani dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menyampaikan mau memberikan saran, mangga Pak. Monggo. Nah ini sering ditanyakan ya, bagaimana indikator untuk mengetahui bahwa tobat itu diterima oleh Allah. Kemudian dikaitkan dengan satu ayat bahwa orang tobat itu kan dalam rangka untuk masuk surga, katakanlah gitu ya. Kalau dikaitkan dengan ayat bahwa orang itu masuk surga karena Allah, karena rahmat Allah, bukan karena itu. Saya jawab satu-satu. Yang pertama tadi jadi lupa yang pertama. Taubat itu kan sering dikaitkan dengan keinginan masuk surga. Keinginan masuk surga itu kan jangankan yang taubat, yang nggak taubat juga ingin masuk surga, apalagi yang taubat dan sebagainya. Saya memahaminya begini Pak, masuk surga itu jamaah sekalian itu konsekuensi akibat dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Bapak mengutip penjelasan saya sebelumnya atau penjelasan ustadz lain bahwa yang memasukkan orang ke surga karena rahmatnya, betul. Tapi dalam Al-Quran, seingat saya ini surat Al-Maidah, inna rahmatallahi, kan orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Ini ayat. Kalau nggak salah ayat 58. Saya lupa suratnya. Mungkin surat Al-Maidah. Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, atau dengan kata lain akan diperoleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Nanti al-muslim itu dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan orang-orang yang amanu wa amilus sholihat. Dan amilus sholihat itu dalam Al-Quran penjelasannya orang yang aqimus sholah wa atuz zakat. Artinya orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, salat, zakat, nanti kemudian haji, puasa dan lain sebagainya. Apa kesimpulan sederhananya? Betul, yang memasukkan ke surga itu rahmat Allah. Targetnya satu, supaya orang-orang yang senang ibadah tidak besar kepala, tidak sombong, merasa sudah benar, merasa sudah beramal, sehingga dia overconfident, merasa orang itu pasti ke surga. Karena akan sholat orang mah, misalkan saya mau berhaji kan beda 7 kali, misalkan saya umroh tiap tahun dan sebagainya. Betul targetnya itu, supaya orang tidak besar kepala, sehingga diingatkan oleh Nabi pada Aisyah, jangan kamu nyangka dengan amal kamu masuk surga, karena yang bikin masuk surga rahmat Allah. Tapi penjelasan dalam Al-Quran yang tadi saya sebutkan itu sampai pada kesimpulan rahmat Allah itu tidak mungkin diperoleh oleh orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Innanya itu kan sumpah, Allah sumpah gitulah kalau bahasa kita. Tidak mungkin rahmat Allah diberikan pada orang yang melakukan keburukan. Karena tidak sholat, dia jahat, dia maksiat, ada susah bisa dapat rahmat Allah gitu loh maksud saya. Nah, supaya kemudian ke rahmat Allah itu dekat, maka mekanisme taubat menjadi pilihan dia. Ya Allah, dulu saya tinggalkan sholat, dulu saya tinggalkan puasa, dulu saya tinggalkan silaturahim dan sebagainya. Dia mau bertaubat. Nah, rahmat Allah ini mengembalikan dia pada barangkali hal-hal yang dulu pernah dia lupakan dan dia tinggalkan. Ngoten Pak, kira langkung ya. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan manfaatnya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal berkenan. Satu waktu insya Allah saya bahas itu yang lebih detail. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.